Jual, video ya. Tốn mà chứ tốn. Nih ini Jun, apa Joel? Jangan tốn tốn. Lagi main game apaan bang? Game PUBG nih ya. Kok cupu? Ya maaf, Itu lagi pakai senjata apaan? ini senjata AK-47 nih namanya, AK-47. Coba maju sebentar bang. Tốn. Kita lihat ya. Tapi AK-47 ada di dunia nyata kan? Iya dong, pasti ada dirinya ya. Kalau gitu berarti AK-47 dulunya gimana ya? Oh tadi kamu nanya AK-47 ya Pak? Iya. Ya. Oh AK-47 teh singkatan dari Automat Kalashnikov 1947. Jadi senjata ini teh awalnya teh didesain pas setelah Perang Dunia Kedua tahun 1945. Terus teh dipresentasikan pada tahun 1947. Nah, di kompetensi yang diikuti oleh negara anggota Pakta Warsawa. Nah, terus ada 16 konsep nih tentang senjata yang diusulin. Terus cuma 10 doang yang dipilih oleh Departemen Manajemen Persenjataan Kecil. Nah, dari jumlah 16 tadi tersebut cuma 10 doang yang dipilih yang layak dites. Nah, setelah dites, nah ternyata cuma desain AK-47 ini dong yang dipilih oleh Departemen Manajemen Persenjataan Kecil tadi. Oh gitu. Terus si konsep cara kerja si AK-47 ini gimana ya? Jadi gini Van, ketika pemicunya ditarik, ada pelatuk yang terlepas dan mendorong pin tembaknya. Terus si pin tembaknya mendorong rim yang memiliki senyawa yang meledak untuk menyalakan bumbung senjata. Udahnya ledakan yang terjadi dapat mendorong piston di belakang. Jadi selain terdorong ke belakang, terus melepaskan selubung peluru. Udahnya slide akan kembali ke tempat awalnya sambil mendorong peluru baru. Udahnya slide akan mereset pula ke posisi awalnya. Udahnya ada shear yang menahan pelatuk sehingga slide kembali ke posisi awal. Jadi gitu Van. Cara mekanisme AK-47. Oke. Gua paham. Berarti yang waktu diajarin sama guru kita fisika yang kemarin ada mirip-miripnya ya sama yang kita pelajari terkait mekanika senjata api secara umum. Bentar, ingat-ingat dulu kayak gimana. Jadi menurut fisika, senjata api merupakan sistem yang memberikan energi destruktif akhir yang maksimal pada suatu objek dengan energi awal yang minimal. Lalu ada prinsip termodinamika. Prinsip termodinamika dan efisiensi energi pada saat pemicu ditekan dan pin membentur pangkal peluru. Lalu di prinsip termodinamika, tekanan hasil ledakan propelan menghasilkan gaya dorong yang sangat besar, menimbulkan percepatan dan kecepatan yang tinggi. Lalu ada kalor, ledakan menimbulkan panas yang cukup tinggi, namun tidak bertahan lama karena adanya perpindahan kalor. Lalu ada recoil effect. Recoil effect ini pada saat senjata bertolak belakang. Nah, ini adalah prinsip recoil effect-nya, yaitu rumusnya juga, yaitu yang MV sama dengan min MV. M yang awal bertuliskan tanpa kapital, yaitu massa proyektil. V yang awal itu tanpa kapital, yaitu kecepatan proyektil. M yang berkapital itu adalah massa senjata, V yang berkapital adalah kecepatan senjata. Lalu ada energi kinetiknya, yaitu V besar, V berkapital sama dengan V per M berkapital. Di sini
ada juga rumus lainnya, yaitu setengah mv kuadrat berkapital M dan V-nya, lalu per setengah mv kuadrat sama dengan M per M berkapital. Jadi kesimpulannya, apa saja prinsip fisika yang terdapat pada mekanisme senjata api ini? Yang pertama, termodinamika. Jadi termodinamika ini terjadi ketika ada ledakan propelan, lalu momentum, efek recoil senjata api, gerak dan kecepatan. Gerak dan kecepatan ini dari proyektil yang meluncur dan senjata bergerak sebagai efek recoil. Lalu energi kinetik, setiap komponen yang bergerak dan proyektil yang meluncur itu ada energi kinetiknya. Lalu energi potensial, setiap komponen termasuk peluru dalam keadaan diam pun ada energi potensialnya. Maksudnya dalam keadaan diam adalah dalam keadaan stasioner. Lalu ada tekanan, yaitu ketika proyektil yang mengenai objek. Yang terakhir gaya gesek, setiap komponen yang bergerak menghasilkan gesekan. Terus ada juga dampak dari senjata api. Dampak positifnya itu keamanan sama kekuatan militer suatu negara jadi meningkat. Kalau dampak negatifnya ada kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, sama tingkat kriminalitas di suatu negara itu meningkat gara-gara penggunaan senjata modern. Oh, gitu. Berarti banyak juga ya yang dipelajarin dari senjata api sekiranya berbahaya sih. Berarti dari segi fisikanya kita belajar apa aja ya dari AK-47? Paling ada termodinamika, momentum, gerak dan kecepatan, gaya potensial, terus juga ada energi kinetik, tekanan, sama dari gaya gesek, ya nggak sih Ton? Iya deh kayaknya. Betulnya boleh nyoba nggak? Udah deh, Cepetan. bentar ya. Oh, iya.